melanjutkan yang sebelumnya kita bahas. Saya untuk kimia analitik yang seharusnya hari Kamis, ini yang seharusnya hari Rabu ya, by the way. Yang hari Kamis nanti saya akan buat videonya. Kemudian yang untuk literasi saya juga akan membuat videonya karena saya harus sudah bergantian dengan Pak Agus terkait literasi informasi kimia. Tetapi saya mohon izin nih di hari ini saya menyampaikan sedikit terkait literasi informasi kimia tipis-tipis, nggak apa-apa. Sebentar. Ada hal yang belum saya bahas karena wait. Jadi literasi yang pas pertemuan pertama itu kan memahami RPS, kemudian ya yang bareng-bareng kita Bu Jamil, Pak Agus dan Pak Setia. Yang kedua kita mempelajari terkait hakikat literasi informasi kimia. Yang pertemuan kedua dengan saya itu menganalisis perbedaan sumber dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang pertemuan ketiga minggu lalu kita membahas perbedaan antara blok dan seterusnya. Nah, yang akan saya buat video adalah mengulangi terkait indeksasi, bagaimana mencari artikel jurnal ya yang relevan, artikel ilmiah dengan topik-topik. Nanti akan saya buat videonya terkait topik-topik, bagaimana mencarinya ya. Kemudian apa sih yang saya terlewatkan adalah terkait kemampuan literasi di saat ini. Jadi ada beberapa buku, saya berikan linknya saja, teman-teman sebenarnya sudah harus mencari tapi nggak apa-apa. Saya bagikan saja linknya. Namanya Gerakan Literasi Nasional, kata kuncinya. Jadi ada beberapa hal yang harus dikuasai saat ini, ada literasi bahasa tulis ya. Kemudian ada budaya, kewarganegaraan, literasi digital, finansial, literasi sains dan numerasi. Itu hal-hal yang perlu kita kuasai di era saat ini ya. Misalnya di finansial, kalau teman-teman punya uang itu bagaimana mengelolanya ya, selama ini kan sudah nodong saja. Nah, kalau sudah lulus bagaimana harus menyiapkan agar atur keuangan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja, nanti biar nggak kurang banyak, saya rasa cukup. Jadi saya buat videonya saja. Kemudian hari ini saya akan untuk literasi ya, ujiannya akan saya buat soal ya. Jadi kan nilai itu 30% dari saya, terus 30% dari Bu Jamil dan seterusnya dan seterusnya. Wait. Intinya yang nilai dari saya akan saya buat pilihan ganda ya, lebih enak kan, tapi soalnya saya akan membuat cukup banyak. Nah, teman-teman mengerjakan itu. Pilihan ganda kan enak loh. Akan saya share. Harusnya teman-teman kalau mau ada latihan atau ada ujian itu seneng ya. Kalau teman-teman latihan bola misalnya, ya Mas Zaki mungkin Mas Hendra latihan bola, udah latihan berkali-kali, itu kan ibaratnya kuliahnya. Kemudian saat akan turnamen kalau dicadangin kan ya males toh, pengennya main. Nah, pengennya main, bisa tampil, bisa show off, begitu hasil latihanku selama ini. Nah, itulah seperti halnya dengan ujian. Jadi setelah selama ini latihan, nah kita lihat nih, kalau turnamen seperti apa wujudnya. Baik, itu saja terkait literasi, tipis saja. Kemudian hari ini kita akan mempelajari terkait kimia analitik, melanjutkan kimia analitik.
Sebelumnya saya ingin nanya nih teman-teman, kalau kuliah kimia analitik online sinkronus seperti ini terus keberatan nggak secara sinyal? Saya enggak, Pak. Mungkin nganu Pak, secara pemahaman agak kurang ngeh Pak. Kurang ngeh ya. Tapi kalau luring langsung bisa lebih ngeh ya Mas? Ya, nggak apa-apa lah, kita belajar pelan-pelan saja. Nah, kalau luring, kalau kita mau review ulang, silakan teman-teman request itu nggak apa-apa. Nah, seperti minggu lalu, kita akan mempelajari bagaimana, jadi sebenarnya saya akan menyampaikan buffer asetat, bagaimana membuatnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu yang akan saya buat video saja. Karena itu relatif lebih mudah dipahami tanpa harus berinteraksi dan melihat prosesnya. Saya hari ini akan mencoba menjelaskan terkait konstanta solubility product ya atau KSP. Kemudian menjelaskan rumus ini teman-teman ya dan rumus-rumus konsentrasi lainnya. Ya, ini perlu pelan-pelan. Nggak apa-apa. Bisa jadi saya lupa nih prosesnya. Kacau. Oke. Kita coba ya, telaah. Bentar. Kita save dulu nih. Hari ini 4 Maret ya. Hari ini kita akan belajar, ini 4 Maret ya. Hari ini kita akan belajar MMR sama dengan 10% rho. Rho-nya itu mana nih? Mana tuh huruf rho itu kayak gitu. Nah, gitu. Kemudian konstanta solubility product. Oke, ini dulu. Baik. MMR 10% rho. Ini mungkin teman-teman sudah familiar dengan rumus ini ya. Di SMA kan sudah ada tuh. Kalau teman-teman, saya nggak tahu nih, yang nulis itu harusnya MR seperti ini, MR, massa relatif. Ada yang juga menuliskan MW, molecular weight, atau formula weight. Ya, macam-macam ya. Teman-teman mudah-mudahan tidak bingung, tetapi itu merujuk pada massa relatif, ya, relative mass. Nah, salah satu langkah untuk menggunakan, untuk membuat larutan, untuk membuat bahan dari larutan yang asalnya dari larutan adalah menggunakan rumus ini ya. MMR 10% rho. Teman-teman sangat familiar. Kadang di sekolah dituliskan seperti ini. M adalah 10 kali persentase kali rho per massa relatif ya. Teman-teman sudah melihat ya di sekolah cara ini untuk mencari molar. Sebenarnya itu untuk apa sih? Nah, itu yang akan saya jelaskan hari ini. Maaf, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Teman-teman tolong perhatikan, kalau yang ada dadet-dadet masalah koneksi bisa lihat recordingnya. Kita coba asal-usul rumus itu. Molar itu kan rumusnya apa? Mol. Ya. Sekali lagi saya nulis mol itu sebenarnya keliru, harusnya N per volume ya. Tapi teman-teman sudah sangat familiar dengan menggunakan mol per volume. Ya, saya menggunakan itu saja, nggak apa-apa ya. Mohon izin, molar itu adalah mol per volume. Dalam volume itu biasanya kan dituliskan unitnya liter.
Bagaimana kalau unitnya mililiter? Maka kalau unitnya mililiter adalah molaritas mol per mililiter, ya kita unitnya mililiter, konversinya dari liter ya, akhirnya di sini muncul 1000 itu ya. Kan kalau mililiter per 1000 itu kan biar bisa jadi liter, misalnya gini, ada 5 mol dilarutkan ke dalam 10 mililiter ya. Kita pakainya 5 mol, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian 10 mililiter, maka kan molaritasnya 5 per 10 mililiter itu kalau dikonversi menjadi liter adalah 10 kali 10 pangkat min 3 liter gitu ya, atau 10 per 1000. Makanya kan bisa ditulis 5 per 10 kali 1000 ya. Itu hanya penjelasan yang singkatnya ya. Nah, ya, dari rumus ini, oleh karena itu kalau di sekolah teman-teman kan nemu nih molar kan mol per mililiter lah kali 1000. Atau di sekolah kan biasanya menggunakan mililiternya ditulis volume ya. Itu yang benar ya. Mol itu adalah apa sih? Massa per mr. Betul ya? Atau 1000 per mililiter. Kalau di sekolah dituliskan massa, mol adalah massa per mr kali 1000 volume. Kalau yang untuk molal, massa per mr kali 1000 per P. Nah, P-nya itu miligram unitnya. Ini unitnya miligram, ini unitnya mililiter. Baik ya, saya rasa teman-teman sudah nggak bingung lagi. Nah, kemudian kita lihat nih pada massa per mililiter itu apa sih sebenarnya? Maka itu adalah densitas atau massa jenis. Ya, rho. Maka kita bisa tuliskan M rho mr kali 1000. Nah, kok muncul ada persentase? Ya, persentase itu kalau ada value dari persentase kita bisa tuliskan persentasenya berapa per 100. Maka ini kan bisa kita coret-coret. Sehingga hasil akhirnya adalah kita lihat di sini, kita temukan ya. Kan kita temukan, kita peroleh. Di sini ada rho, ada 10, ada persen, ada mr. Oleh karena itu hasilnya M kali mr sama dengan rho 10%. Betul ya? M kali mr 10%. Nah, ini fungsinya untuk di mana? Oke, saya tunjukkan. Screen aja. Jadi kalau teman-teman mendapatkan bahan di lapangan, itu tidak semuanya dalam bentuk padatan, ya, tetapi bentuknya bisa juga dalam larutan. Misalnya, saat kita membeli bahan kimia HCl, ya, HCl sigma Al3. Al3 misalnya kita beli dari sigma Al3. Kita akan mendapatkan botol yang menunjukkan konsentrasinya. Tidak menunjukkan konsentrasinya, dia hanya menyebutkan persentase. Ya, ini misalnya datanya ya. Jadi kalau ada HCl, kemudian grade-nya ACS ya teman-teman, by the way, grade itu ada beragam jenis, ada yang untuk teknis, ada grade-nya yang tinggi, ada yang rendah gitu. Yang rendah harganya jelas lebih murah daripada yang grade-nya tinggi. Grade yang tinggi itu memiliki pengotor lebih sedikit, ya.
Pengotornya itu artinya yang jadi kalau kita beli HCl yang grade-nya ACS atau HPLC reagent itu pengotornya lebih sedikit, istilahnya campurannya lebih sedikit ya. Mereka melakukan purifikasi atau pemurnian yang baik. Baik, dari sini kita akan mendapatkan beberapa hal. Misalnya di sini nih pengotor ya. Misalnya di situ bromidanya itu kurang dari 0,05%, sulfatnya kurang dari 1%, sulfitnya kurang dari 1 ppm ya. Ini kurang dari sama dengan 1 ppm, sorry. Kemudian kationnya hanya beberapa. Jumlahnya sangat sedikit, tetapi kalau yang harganya murah, pengotornya di sini anion trace sama kationnya itu lebih banyak. Artinya kemurniannya lebih rendah ya. Ya wajar sih kalau mau kemurniannya tinggi, harganya lebih tinggi. Nah, dari sini kita akan melihat nih, di sini ada yang namanya density atau kita sebut rho, ya, gram per mililiter pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, di sini ada nilai density. Kemudian di sini juga ada persentase nih 37%. Betul ya? Kemudian kita akan mendapatkan harga molekular weight atau MR di sini ya 36,46. Itulah yang harusnya membedakan kita dengan siswa SMA. Kalau siswa SMA kan langsung diberikan data, rho-nya berapa, MR-nya berapa, terus densitasnya berapa. Tetapi kalau untuk kuliah, teman-teman harus melihat data dari banyak data ini, mencari informasi dari banyak data ini yang diambil. Oh, ini molekular weight-nya, persentase, dan lain sebagainya. Di situ tidak menunjukkan molaritas. Simpelnya apa? Kalau kita, saya share screen aja. Saya share screen aja, biar teman-teman bisa lihat proses. Nah, kalau kita beli HCl dari penjual, ya HCl kan bentuknya botol tuh, botol kimia itu gambarnya piye yo. Kok saya tiba-tiba lupa. Oke, gambarnya ini teman-teman. Di sini ada tutup ketika ini. Nah, kalau kita beli bahan kimia itu di sini ada label, ya, ada label, ada dan lain-lain sebagainya. Kita harus mencari informasi. Ini tuh kalau kita beli HCl misalnya 37%, ya. Kemudian ini molarnya berapa? Konsentrasinya berapa? Kan kita nggak tahu tuh. Kalau kita misalnya diminta untuk bikin HCl 0,1 molar, caranya gimana? Ya. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan ini saya ganti aja lah, konstanta solubility product, nanti tak bikin videonya aja. Bikin larutan penyangga biar teman-teman bisa urut gitu ya, biar nggak bingung. Oke. Ini realnya yang terjadi kalau kita membeli HCl. Nah, kita harus pinter. Oh, ini 37%. Ini molekular weight 36,46. Ini densitasnya 1,2 gram per mililiter. Kita tulis dulu ya. Ini kita peroleh bahwa densitasnya berapa itu? 1,2 gram mililiter. Kemudian kita tahu bahwa MR-nya 36,46. Ya. Oke. MR itu unitnya apa? Gram atau gram per mol. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya nyampe kikuk ini menjelaskan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Please, kalau bingung tanya ya. Jadi kita akan melihat kalau di lab kita diminta untuk membuat HCl 0,1 molar. Ya, misalnya kita buatlah HCl 0,1 molar. Apa yang harus dilakukan?
Kita harus tahu dulu, ya. Sehingga dari situ kita tahu bahwa molarnya adalah, ya, rumusnya kan begini nih. Sehingga 10 itu konstanta ya, yang sudah kita peroleh tadi caranya. MMR persentasenya 37%. Nya itu adalah 1,29. MR-nya adalah 36,46. Berapa itu? Teman-teman boleh dibantu untuk ngitung? Bapak, maaf. Yang 1,2 itu cuma 1,2, yang 9 itu gram, Pak. 1,2. Oh, gram. Ya, maaf. Terima kasih sudah dikoreksi. Terima kasih, Mbak. Sip. Baik, terima kasih. Saya senang kalau dikoreksi seperti ini. Ya. Baik, kita ini kebiasaan saja sih ya, kalau ngitung pakai Excel. Itu ada 10, ada 37%, ya, ini persentasenya, ini 10-nya, kemudian densitasnya adalah 1,2, kemudian molecular weight-nya atau MR-nya adalah 36,46. Maka molarnya adalah 10 dikali 37 dikali 1,2 dibagi 36,46. Artinya 12,17773 molar. Teman-teman ngitung benar nggak nih? Tak tolong dikoreksi. Iya, Pak. Iya, ketemu gitu juga. Oke, terima kasih Mbak Faiz. 17773 ya, molar. Sebenarnya ini kalau mau benar itu nulisnya itu di sini konsentrasi. Konsentrasinya berapa? Wah, kita itu kacau nulis ya. Ya, artinya kalau kita membeli HCl dari yang Sigma Aldrich tadi kita pesen yang seperti ini, kita mau belinya berapa nih harganya? 173 dolar Singapura ya untuk 500 ml. Kalau 2,5 liter harganya 294. Oleh karena itu biasanya belinya sekalian banyak nih. Tapi kalau beli banyak nanti kalau nggak kepake gimana gitu ya. Nah, ini tinggal beli. Kemudian kalau kita beli dari penyedia ini Merck ya. Sekarang Merck sama Sigma Aldrich sudah gabung kayaknya. Merck dibeli Sigma Aldrich deh. Nah, kalau kita beli dari penyedia itu, maka kita tahu bahwa yang kita beli konsentrasinya 12,773 molar. Padahal kan pertanyaannya buatlah HCl 0,1 molar. Ini baru satu tahap. Bagaimana caranya? Jadi kita ngambil dari botol, kemudian maka yang kita lakukan adalah pengenceran. Ya. Kita perlu ngencerin tuh, karena ini terlalu pekat. Ya. Nah, ngencarinya gimana? Teman-teman mungkin ingat ya, rumusnya adalah C1 volume 1 sebelum pengenceran ya, C2 V2. Ya. C2-nya yang perlu kita lakukan adalah untuk membuat 0,1 molar. Maka di sini 0,1 molar. Kita misalnya mau mengencerkan hingga 100 ml. Maka di sini kita tulis 100 ml. Nah, kemudian C1 sebelum diencerkan adalah 12,177. 12,177. Maka volume dari botol ini yang perlu diambil adalah kita tulis V1. Maka V1 adalah ya, yuk sambil ngitung teman-teman. Ya. Maka volume satunya itu berapa yang perlu kita ambil? Jika kita mau bikin di 100 ml, kemudian M2 atau C2-nya itu adalah 0,1 molar. Itu tulis molar O-nya.
Maka V1 adalah ya dikali 100 dibagi 12,1773 0,821171. Maka ini adalah 0,821. Betul nggih? Nggih, Pak. Ya, Pak. mililiter. Artinya apa yang perlu kita lakukan? Kita ambil dari botol ini yang masih pekat ini sejumlah HCl ya. Berapa ngambilnya? Ngambilnya 0,821 lah mililiter, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur ya 100 mililiter ya, kita masukkan ke sini. Tetapi untuk bikin HCl biasanya kita kasih air sedikit ya, kasih air sedikit H2O Aquarius. Kenapa? Kalau enggak nanti panas ya, kalau enggak hati-hati bisa pecah botolnya. Biasanya kasih H2O dikit aja nih di sini, kasih H2O ya. Kemudian masukkan HCl 0,82 ml, kemudian ditambahkan H2O sampai batasnya itu 100 ml ya. Kalau melewati batas ya berarti ngulang semua, nggak boleh melewati batas terus diambil. Itu cara membuat HCl 0,1 molar. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Pak, ini kan materi kimia analitik kok bikin bahan? Ya, kamu mau jadi kimia analitik yang baik harus tahu caranya bikin bahan. Nggak cuma teori. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya mau nanya. Silakan Mbak Faiz. Pak, kalau misalkan kan gini, kita kan mau ngajarin 100 ya yang tadi ya Pak ya. Sedangkan kita kan udah masukkan HCl-nya 0,82. Nah, kita kan menambahkan airnya kan sampai batas labu ukur. Berarti nanti airnya nggak jadi 100 ml dong Pak? Atau Enggak. gimana Pak? Enggak, memang enggak. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Faiz. Jadi berarti airnya kan 100 ml dikurangi 0,82 ini kan Mbak maksudnya? Betul Iya, ya Pak. Mbak? Betul. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kita itu kalau ngitung misalnya nih 0,1 molar HCl itu rumusnya ya, kita main rumus dulu. Molar itu kan mol per volume ya. Berarti molnya ini per volume. Ini apakah volume air saja atau termasuk volume HCl? Gampangnya gini, mungkin teman-teman pernah melihat, saya mencampurkan 50 ml HCl dan direaksikan dengan 50 ml NaOH. Maka HCl dengan 0,1 mol misalnya. Ini 0,1 mol. Pertanyaannya, dari campuran itu berapa molar H+ atau berapa molar Na+. Nah, kan kita ngitungnya dari reaksi itu kan HCl plus NaOH ya menjadi H+, Na+, dan H2O misalnya. Nah, kemudian ini kan 0,1 mol, ini 0,1 mol, maka sorry ya aku Na+, Cl-, nulis stop. Maka Na+ ini kan 0,1 mol, nah ini 0,1 mol, maka konsentrasi Na+ adalah dibaginya hanya 50 atau 50 tambah 50 Mbak Faiz. Halo Mbak Faiz. Iya Pak. Gimana Ya. Pak tadi Pak? Jadi kalau kita mereaksikan HCl 0,1 mol ya, kita
volumenya 50 ml dan NaOH 0,1 mol, volumenya itu 50 ml, maka reaksi yang terjadi kan HCl plus NaOH menjadi Na plus Cl- dan H2O. Pertanyaannya berapa konsentrasi Na plus? Maka Na plus ini kan molnya 0,1 nih. Lah 0,1 dibagi 50 dari Na saja atau 50 tambah 50, Mbak. Artinya 0,1 bagi 100. 50 tambah 50. Betul kan? Artinya volume total. Di sini itu adalah volume total. Ngerti ya, Mbak ya? Oh iya Pak ya. Oleh karena itu, kalau membuat HCl 0,1 molar, ya tadi ada 0,82 ml dimasukkan ke dalam labu. Ini kalau dikasih air ini hanya bersifat teknis saja ya. Karena kalau nggak dikasih air itu biasanya langsung panas. Nah, kemudian ditambahkan H2O hingga batas. Gitu. Baik, sekarang saya berikan informasi tambahan terkait HCl. Jadi kalau mau bikin HCl itu di lemari asam. Nih teman-teman kalau belum tahu lemari asam itu seperti apa. Oke. Jadi lemari asam itu di lab ada yang bentuknya seperti ini, ya. Dari lemari asam ini sebenarnya, oke saya tampilkan videonya saja, mungkin bisa membantu teman-teman memahami lebih baik. Ini lemari asam. Ini yang di lab kita ya. Nah, mengenakan peralatan yang lengkap ya, karena menguap. Nah, dia melihat kita tuh. Nah, dada. Setelah itu ya, nyalakan lampu dan blower. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu akan terhirup ke pernafasan kita dan itu berbahaya ya. Jadi blowernya itu untuk menyedot uap-uap yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia. Jadi yang dari bahan kimia itu akan ke atas uapnya karena volatil atau mudah menguap. Ya, diambil secukupnya ya sesuai perhitungan tentunya ya. Kemudian dimasukkan ke labu ukur. Itu labu ukur ya teman-teman ya. Bukan wadah jin. Biasanya kalau di film-film untuk wadah jin. Oke, seperti itu. Nyucinya di lemari asam karena itu masih kalau netes-netes ya, kalau nggak hati-hati bisa berbahaya. Meskipun seharusnya nggak boleh netes-netes lagi. Baik. Nah, kita coba membuat sebuah kasus yang berbeda. Kita mau membuat H2SO4 0,1 molar. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan seperti yang membuat HCl, kita perlu lihat nih. Nah, kita share screen aja. Kita perlu lihat, misalnya kita belilah H2SO4 dari Merck. Ya. H2SO4. Teman-teman tolong perhatikan ya, ini kisi-kisi soal ujian akan seperti ini, teman-teman. Maaf, ini agak lambat. Nanti seperti halnya kimia analitik, seperti halnya literasi, soal ujiannya akan ABC banyak hitungannya, gitu ya. Oke, kita beli asam sulfat nih, konsentrasinya 98%.
di sini ada molar mass-nya ya. Kadang namanya ganti, tadi ada molecular weight, di sini molar mass yaitu 98,08 gram. Pak, kok nggak dihitung? Nah, nanti saya ajari kenapa nggak perlu dihitung. Kemudian nih di sini molar mass, di sini ada data-data boiling point-nya berapa. Nah, kita ambil densitasnya ya. Ini densitasnya ada 2. Ya, kenapa? Nanti saya jelaskan. Oke. Kita ambil yang rata-rata dari sini aja, 1,80 dan 1,84. Kita tulis dulu lah, kita tulis dulu. Mana nih? PPT-nya. Nah, kita beli dari Merck misalnya. Kita peroleh bahwa densitasnya itu adalah 1,80 hingga 1,84 gram per, harusnya gram, tulisnya kayak gini aja, gram per mililiter. Ini kan angka tengahnya 1,82. Udah, kita ambil ini aja. Pak, kok ada rata itu? Nanti kita bahas. Kemudian ini bikinnya 100 ml saja. Kemudian rho, kita tahu ada molecular weight, tadi ada menggunakan istilah molar mass. Saya harap teman-teman nggak bingung. Ya, ada menggunakan MR itu sangat Indonesia. Nggak apa-apa. Ya, 98,08 gram per mol. Nah, kita tulis 98,08 gram per mol. Oke, kita tahu juga persentasenya berapa sih? Nah, kita lihat nih, persentasenya adalah 98%. Nih, posisinya di atas ini nih, teman-teman. Ya, di atas ini ya, 98%. Berarti kan kita ingin tahu yang botol kita beli itu konsentrasinya berapa. Ya, konsentrasinya berapa teman-teman, berapa guys konsentrasinya yang kita beli guys. Nah, kita hitung dulu pakai rumus yang kita buat tadi, MW 10% per rho, sehingga dari sini kita tahu bahwa molecular weight-nya, aduh di sini nih 98,08 10 persentasenya 98% ya. Rho-nya berapa? 1,82. Teman-teman minta tolong ini hasilnya berapa? Nah, biar teman-teman yang hitung terus digawe rumus ya. Ayo. Silakan Mbak Nadia, lama nggak muncul nih suaranya. Iya Pak, masih ngitung. Ayo Mbak, cepet Mbak, selak. Selak imsak. Yuk, cepet. 98, saya tulis lah. Sorry. 98,08. Ini ada 98, 1,8 juta. Ini ada lagi. Ini saya kebalik, maaf teman-teman, pantesan. Ini di sini nih. Ini rho, ini MW. Ini harusnya 1,82 ya. Di sini 98,08. Maaf. Ya. 18,185, Pak. Oke, saya minta izin saya cek dulu ya Mbak Faiz. Ya, terima kasih Mbak Faiz. 98% dikali 1,82 dikali 10 dibagi ya 18,18%. Terima kasih Mbak Faiz. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Artinya yang di dalam botol itu yang kita beli adalah 18,18%. Ya. Terus kan kita ingin membuatnya berapa? 0,1. Berarti diencerkan. Ya. Pak, kok ngajar ini kita sih nanti ketika bikin larutan penyangga itu perlu kemampuan ini. Ya. Nah,
Oleh karena itu kan kita ketemu nih konsentrasinya adalah 18,18%. Jadi kalau kita ditanya berapa konsentrasi di botol HCl asam sulfat tadi, itu 18,8%. 18,18 bacanya bukan 18,18 ya, karena kalau kita bilang 18,18 sama 18,2, asumsinya akan lebih banyak yang atas. Padahal kan yang 18,18 lebih sedikit, makanya bacanya 18,18. Ya, setelah koma bacanya di eja. Nah, kemudian di eja. Gitu. Oke. Kan tadi di request-nya itu adalah bikin 0,1 molar dari 100 dengan volume 100 ml. Maka kan tinggal kita tulis saja 18,18 kali volumenya berapa yang akan kita encerkan, 0,1 molar kali 100 ml. Maka ada ini 10 dibagi 18,18 volumenya. Jadinya berapa nih teman-teman? 0,55 Pak. Oke, 0,55. Terima kasih. 0,55. Artinya apa? Mililiter ya. Kita mengambil sejumlah 0,55 mililiter. Sedikit banget, Pak. Iya, memang sedikit. Kemudian dilarutkan ke dalam labu. Ya. Sekali lagi air dimasukkan dulu. Ini jangan lupa, air dimasukkan dulu. Karena kalau enggak meledos bahaya ya. Jadi air dimasukkan sedikit aja. Setelah itu dimasukkan 0,55 ml H2SO4. Setelah itu dipenuhi air hingga tanda batas. Baik, itu ada pertanyaan enggak teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Nadia silahkan. Itu yang tadi yang Bapak bilang kan ada 2 densitas itu ya, Pak, yang 180 sampai 1,84 itu gimana Pak penjelasannya? Baik, jadi Terima gini. kasih, Pak. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Saya hampir kelewat itu Mbak Nadia. Tadi sudah mau saya jelaskan. Hampir saja kelewat. Gini Mbak, ketika kita bahan H2SO4, ya, ini tutupnya kita buka. Ini ada yang menguap nggak Mbak? Ya. Oke, karena teman-teman belum punya pengalaman di lab, saya sampaikan saja ada yang menguap, Mbak. Ketika terjadi penguapan, maka akan terjadi perubahan persentase. Ya, di dalamnya itu jumlah H2SO4-nya berkurang. Begitu juga dengan HCl, Mbak. HCl itu adalah kalau dijadikan sebagai larutan standar, maka itu sekunder, bukan primer. Karena apa? Kalau kita buka nanti akan berkurang, artinya ada HCl yang menguap sehingga konsentrasi HCl-nya menurun. Itu. Ngerti ya? Sampai sini paham Mbak Nadia? Paham, Pak. Ya, gitu. Jadi ada yang menguap sehingga konsentrasinya berubah. Baik, kita lanjutkan ke tadi kan kita bahas terkait di bidang larutan terus ya. Jadi bahan-bahan asalnya dari larutan. Kalau kita bikin padatan, ya silakan Mbak Faiz. Tanya sebentar Pak. Ya. Berarti kalau misalkan kita mau ngambil larutan itu kan nanti berarti diperhatikan di botolnya yang keterangan kayak 98% gitu ya Pak ya? Betul. Apa udah mesti hitungannya seperti itu Pak? Nggak mesti Mbak. Nggak Berarti mesti. tergantung nanti kita mau buatnya dan dilihat botolnya itu berapa hitungannya gitu ya Pak? Betul. Saya ambil contoh, terima kasih Mbak Faiz sudah diingatkan. Saya senang diingatkan seperti ini. Kita ambil contoh CH3COH. Kan ada yang teknis ya, ada yang analis. Jadi bahan itu jenisnya nggak satu Mbak. Kita tambah lagi C2H4
2 C asam oksalat itu rumusnya itu. Kalau saya jadi tiba-tiba lupa nih. Oksalat. H2C24 menulis menuai keliru. Apa-apa ya. Asam oksalat itu H2C24. Ya, kita lihat dua kasus ini ya, teman-teman. Saya ambil contoh. Internet putus ya, Yan? Hah? Halo, suara saya terdengar? Iya Pak, tadi sempat putus-putus Pak. Iya, ini nggak tahu internet saya hilang nih. Duh. Ini sudah jelas lagi ya. Oke, sudah muncul, alhamdulillah. Indihome marai ngageti. Nah, kalau kita beli asam asetat, acetic acid, ya asam asetat ya. Ini kalau yang glasial konsentrasinya 100%. Artinya apa? Di dalam tadi saya menjelaskan sampai mana tuh teman-teman? Hilang tuh, internetnya putus. Asam asetat ya. Jadi Asetat, Pak. baik, terima kasih. Jadi asam asetat kalau kita beli di Merck misalnya, itu ada yang glasial 100% ya, atau kita beli asam asetat yang bukan glasial ya, asam asetat yang biasa, asam asetat di teknis ya, misalnya teknis harga. Misalnya nih, asam cuka teknis di Shopee. Nah, di sini akan ada konsentrasi yang berbeda, ada yang 99%, ada yang 97%, misalnya acetic acid. 97%. Nah, kita nyari nih. Dia jual juga. Ya, ini 97%. Artinya apa? Ada banyak jenis bahan kalau di penjual itu konsentrasinya berbeda-beda. Yang jelas yang 100% itu lebih mahal dibandingkan yang 97%. Harganya bisa 2 kali lipat ya teman-teman. Ya. Oleh karena itu, daripada kita mengira-ngira semua asam asetat itu 100%, lebih baik kita cek. Itu Mbak Faiz. Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, artinya beda-beda ya konsentrasinya. Kita lebih baik itu lihat di botol. Termasuk tadi saya sampaikan, Pak, kenapa nggak ditulis di sini nih? Kita kan tahu nih molekular weight-nya adalah atau MR-nya adalah 98,08. Kenapa nggak kita hitung aja, misalnya H itu berapa toh? H2SO4 itu, teman-teman? H2SO4. MR-nya maka 2 kali 1. S itu berapa, teman-teman? Maaf. Tolong saya bisa dibantu.
O itu 16 ya. O itu berarti 4 kali 16. Ya. S itu 32 ya. Iya, 32, Pak. Oke, berarti kan ini 2 tambah 32 ditambah 64. Terus nggih? Berarti kan ini 4 tambah 4, 8, 6 tambah 3, 98. 98. Oh, enggak beda jauh kok, Pak. Di sini 98, tadi berapa? 08. Sekarang kita lihat kasusnya H2C2O4. Kak, kita misalnya diminta untuk membuat H2C2O4. Ini bentuknya padatan ya. Kalau padatan kan tinggal kita pakai rumus mau bikin itu dengan M, molar itu gram per mr ya, kali 1000 per volume. Misalnya kita mau bikin 100 ml. Maka kan tinggal kita cari berapa gram yang harus diencerkan atau yang dilarutkan. Kita perlu tahu MR-nya berapa kali 1000 per 100. Nah, kalau gramnya kan gampang. Ini misalnya mau bikin 0,1 molar. Maka kan 0,1. Berapa yang harus dilarutkan? Nah, kita ngitung MR nih. Oh, berarti H itu adalah 2 kali. C-nya itu berapa? 24 ya. Tambah 64. Berapa nih? 4 tambah 4 tambah 2. Ini tambah ya. 4 tambah 4 itu 8. 8 tambah 2, 0. 1, 6 tambah 2, 8. 90. Kita cek. Nih. Kita cek nih. Di yang jual itu seperti apa nih? Ini asam asetat tadi ya. Nah, ini ya, 97%. Udah kita tinggalkan ini. H2C2O4 Merck. Misalnya kita beli di Merck. Ya. Maaf ya teman-teman, ini saya bawa teman-teman ke dunia nyata di laboratorium biar teman-teman tidak sekedar teoretik seperti halnya di sekolah. Asam oksalat. Oke. MR-nya berapa nih teman-teman kalau lihat di sini molar mass-nya? 126. Beda kan dengan yang kita hitung? Ternyata yang dijual itu bukan 90, tapi yang benar adalah 126,07 gram per mol. Ada yang tahu nggak kenapa bisa berbeda? Kita ngitung kan 90 gram per mol toh. Ayo silakan, ada yang bisa menebak kira-kira kenapa berbeda? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi kalau beli asam asetat itu mesti dihidrat padatan. Ya, chemical formulanya ini ada 2H2O-nya di sini. Ya. Dimengerti? Artinya kalau kita beli di penjual itu bentuknya itu bukan cuma H2C2O4. Sebentar ya.
Baik. Jadi kita kalau ngitung-ngitung sebenarnya nggak salah teman-teman. Tapi kenapa saya lebih menyarankan teman-teman kalau bikin bahan, ini kan bukan pelajaran kimia SMA yang tertulis, diketahui, ditanya, jawab seperti itu. Tetapi ini kita berada di real, ya. Saya mencoba ngajak teman-teman di real. Jadi yang dijual itu adalah 2H2O. Jadi padatannya asam oksalat itu ada dihidrat dan ada hidrat-hidrat lainnya, ya. Ini mengapa dia tidak menyerap air lagi kalau kita nimbang itu, yang ngitung MR-nya pakai yang tertera di label di botol, ya. Botolnya kecil kayak gini karena bentuknya bukan cairan. Artinya ketika kita mau bikin 0,1 molar H2C24, kita menghitung gramnya ini dengan menggunakan MR bukan yang 90 tetapi 126,07. Nanti berapa gram yang harus dimasukkan ke dalam 100 ml udah ketahuan berapa gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oleh karena itu amannya tidak dihitung. Lihat aja di label. Nah, saya berikan bocoran ujian nanti salah satunya adalah saya nggak akan memberikan ini MR-nya berapa, masanya berapa, tapi saya akan memberikan link. Dari link ini berapa konsentrasinya. Baik, itu ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Silakan Mbak Nadia. Saya tuh masih bingung sama anhidrat sama dihidrat itu seperti apa ya Pak? Maksudnya penjelasannya gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi anhidrat itu atau anhidrus, artinya tidak ada airnya. Kalau kita beli H2C2O4 anhidrus, ya seperti ini aja. Ini tanpa hidrat, tanpa air. Yang sini ini dihidrat, yang ini anhidrat. Gitu Mbak. Nah, yang anhidrat ini MR-nya tadi itu yang 90. Tapi yang dihidrat 126 itu gitu. Nah, teman-teman nanti kalau di kimia universitas, kalau di lab nanti ketemunya ada yang pentahidrat. Hidratnya ada 5 gitu. Artinya kalau nimbang ya harus disesuaikan kalau bikin padatan gitu atau bikin larutan. Begitu Mbak Nadia. Sudah cukup paham? Seperti bentar Pak. Seperti gini, misalnya kan dihidrat itu 2, kayak trihidrat 3, tetrat 4, begitu Pak? Nggih, seperti itu Mbak. Oh, nggih Pak, terima kasih. Sama-sama. Jadi yang pentahidrat itu salah satunya ada CuSO4, nanti ada itu pentahidrat. Nah, kalau kita mau membuat asam oksalat sebagai larutan standar primer, maka menggunakan yang atas ini. Kenapa? Ini stabil. Tapi yang bawah ini nggak bisa untuk standar primer, karena ini higroskopis atau mudah menyerap air. Paham ya? Teman-teman kalau bingung higroskopis itu apa, teman-teman melihat gula aja. Gula kenapa ditutup rapat? Karena kalau dibuka, dia akan ngelembek, dia akan menyerap uap air sehingga paham ya, sehingga nggak padat lagi, tetapi agak lembek itu loh, ada cairannya. Begitu juga dengan garam. Gula dan garam adalah dua bahan yang sifatnya anhidrus, mudah menyerap air. Itu ya. Oleh karena itu kalau beli gula itu ya ditutup rapat, kalau enggak nanti selain ada semut dia juga bisa mencair gitu, karena dia akan menyerap air. Begitu teman-teman. Baik. Kemudian terkait pembuatan asam basa. Pembuat asam basa, larutan penyangga. Kita fokus di situ dulu lah. Saya nggak akan menjelaskan ke KSP. Larutan penyangga atau larutan buffer. Caranya gimana? Saya ingin menyampaikan bahwa larutan penyangga itu
Kalau di SMA kan soalnya mudah, ada ini dan itu, maka pH-nya berapa. Kita akan agak advance sedikit, larutan penyangga bagaimana membuatnya misalnya. Yang ingin saya sampaikan pertama, larutan penyangga kan ada banyak. Intinya komposisinya adalah asam atau basa lemah dan garamnya. Ya, sampai sini ada yang bingung? Ya, asam, lemah, dan garamnya nanti jadi larutan penyangga di pH asam. Basa lemah dan garamnya nanti di pH yang bersifat basa atau larutan bersifat basa. Artinya asam larutan penyangga itu ada pH-nya masing-masing. Ya, ada rentang pH-nya. Kita nggak bisa bikin larutan penyangga pH 7 dengan asam asetat dan natrium asetat. Misalnya seperti itu ya. Kita nggak bisa bikin larutan penyangga pH 8 dengan basa lemah dan basa dan garamnya. Ibaratnya nggak satu komposisi itu bisa ngabei, bisa menyeluruh. Rentangnya ada batasannya. Gitu ya. Saya akan tampilkan sedikit ya, teman-teman, mohon izin. Saya akan share linknya ya mungkin. Oke, saya lihat dulu. Sebentar, saya mohon izin. Saya tampilkan screen aja ya, biar teman-teman bisa lihat. Ini link ini nggak sengaja sih saya ketemu. Ini YouTube ya, ini YouTube semua. Information list apa ya. Nah, referensi asam basa nih. Kalau saya dulu kuliah ada bukunya. Ya, ini saya biar nggak, untuk mempersingkat waktu aja, biar saya nggak perlu nyari-nyari lagi. Oke, jadi gini teman-teman, buffer itu ada range-nya. Kalau kita mau bikin buffer pH 7, ya, pH-nya 7, berarti kita menggunakan fosfat buffer, ya. Jadi ada fosfat buffer, ada sitrat, ini komposisi asam basa. Ini salah satu ya, salah sebagian, bukan salah satu, sebagian dari banyak. Nanti ada asam basa yang bisa dibuat dari organik juga. Ya, organik itu apa yang mengandung karbon dan hidrogen. Ya, ini kan anorganic buffer. Nah, ini saat asam basa ini saya copy juga lagi lah. Tolong perhatikan nih teman-teman ya, ini biar teman-teman pendidikan juga tahu bikin asam basa itu gimana. Ya, kalau Pak bahasanya bahasa Inggris marake mumet, ya yo piye meneh kanan. Nah, ya, kita di sini aja dulu wis. Kalau kita mau bikin pH range-nya 5,5 hingga 6,7, maka kita bisa menggunakan buffer mesh. Mesh itu apa sih? Saya juga harus ngecek nih. Di sini ada enggak? Saya enggak nemu nih. Ada Bistris, ada Access. Ini yang, oh sorry, biological buffer chart. Ini kita skip yang ini dulu wis. Ada Tris Risma ini menggunakan organik. Oke, saya agak-agak geser di sini aja, biar teman-teman melihat bayangannya. Ini fosfat buffer kita skip dulu ya, karena ini yang cukup ampuh, bisa merange, bisa mengenai banyak pH, rentang pH. Ini citric acid kita skip dulu, kita lihat yang umum. Nah, misalnya asetat buffer nih di sini. Teman-teman kalau bingung tolong saya disinstruksi, teman-teman nanya, jangan malu. Karena ini sangat urgent. Saya sedih teman-teman itu ketika dulu ya exchange bingung cara bikin buffer itu seperti apa.
Ya wajar karena nggak pernah diajari, mendengar aja nggak pernah. Nah, oleh karena itu saya ajari ini di sini. Ini kita asumsikan pH-nya 18 ya. Kalau bikin sodium asetat komposisinya ya, kita nyebutnya asetat baper. Dan asam asetat dan sodium asetat atau natrium asetat komposisinya bagaimana? Maka dia hanya bisa menggapai pH 3,7 hingga 5,6, tertinggi 5,6. Artinya kalau mau bikin pH 7, ya komposisinya jangan pakai asam asetat dan natrium asetat. Kita pakai yang lain. Ini teman-teman nih, lihat nih, natrium asetat pun di sini trihidrat Mbak Nadia ya. Nah, pakai yang trihidrat. Pak, kalau nggak pakai trihidrat, ya nggak apa-apa. Yang penting natrium asetat. Cuman itu hitungannya pakai trihidrat. Nah, oke, ya molekular weightnya seperti ini. Nah, kemudian cara bikin, misalnya bikin pH 3,7, komposisinya natrium asetat dan asam asetat, maka natrium asetatnya yang 0,2 molar itu 10 ml. Ya. Terus asam asetatnya 0,2 molar itu 90 ml. Mengerti ya? Kalau mau bikin pH 5,6 maka natrium asetatnya diperbanyak garamnya 91 ml, yang ini 9 ml. Pokoknya totalnya 100. Oke, sampai sini paham teman-teman? Pak, saya mau bikin buffer yang pH-nya 7. Pakai apa ya Pak ya? Pakai asam asetat atau pakai apa ya? Kita lihat nih. Nggak usah malu-malu Pak, nyontek ora apa-apa karena saya juga nggak hafal. Nah, pakai yang fosfat buffer, dia bisa mengenai rentangnya dari 1,27 hingga 10,8. Ini agak ngeri juga sih. Ya. Saya sebentar, fosfat preparation tabel sodium di basic. pH-nya, pH-nya di sebelah di sebelah sini, sebelah kanan ya. Tolong diperhatikan nih pH-nya di sebelah kanan. Suhu 23 derajat Celcius. Saya nggak akan menjelaskan kenapa beda suhu akan berbeda. Pak, kita nggak bisa ngontrol suhu nih, berarti hitungan ini nggak berlaku. Nanti tak kasih caranya. Ya, tak kasih caranya nanti. Dia bisa pH 5,7 hingga pH 8. Ya. Bikin pH 5,7 berarti komposisinya sodium fosfat di basic sama potasium fosfat monobasic anhidrous. Nah, komposisinya seperti ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Kalau bikin pH-nya agak tinggi berarti kan basa, kombinasi basa dan kombinasi basa dan garamnya. Misalnya sodium karbonat dan sodium bikarbonat. Nah, ini ada komposisinya. Dia bisa 8,8 hingga 10 gitu. Oke, ini saya share linknya ya teman-teman. Saya ini aja lah. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bingung nggak? Kalau bingung ngomong, Pak saya bingung gitu aja nggak apa-apa. Bingung nggak teman-teman? Bingung Pak, bisa kasih contoh Pak? Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya mau bikin pH, bikin buffer ya, larutan penyangga. Kebayang toh? Nggak semudah yang di SMA, tapi nggak apa-apa teman-teman belajar. Larutan penyangga pH 5. Maka ini kalau teman-teman diminta untuk bikin larutan penyangga pH 5, kita lihat nih. Yang bisa pH 5 siapa saja? pH 5. Kita bisa pakai komposisi ini loh. NaHPO4 atau NaH2PO4 ya. Pak beda ini Na2HPO4 sama NaH2PO4. Memang ngono kuwi. Nah, kita 5 ternyata ini nggak bisa nih bikin dari situ karena ini mentoknya 5,8. Kita cari yang bisa pH 5 di sini. pH 5 nih. Maka kita perlu membuat apa? 70 ya, 0,2 molar natrium asetat dan 30 ml kombinasinya dari asam asetat. Kita tulis.
70 ml natrium asetat, CH3 COO Na 0,2 molar ya, dan kombinasi 30 ml CH3 COOH 0,2 molar. Maka dari kombinasi ini akan terbentuk larutan penyangga pH 5 dengan konsentrasi 0,2 molar. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Ya, tapi ini di suhu berapa? 18 derajat Celcius. Hanya beli juga toh. Wah, ono diatur suhu ini barang. Suhu ini nggak diatur kalau yang ini ya. Nggak kelihatan. Ya udah, suhunya saya hapuskan aja biar teman-teman. Saya mau bikin pH 5,5. 5,5. 5,5 pH 0,2 molar. Maka kita mulai bingung nih di sini. Teman-teman coba perhatikan. Nggak ada 5,5. Habis nggak habis. Nah, tunggu sebentar jawabannya. Saya mau ke kamar mandi dulu. Kebelet. Baik, saya kembali lagi teman-teman. Caranya gimana nih 5,5? Enggak tersedia. Apakah pakai yang pH lainnya? pH lainnya, komposisi lainnya. 5,5 ada enggak ya? 5,5 ada enggak ya? Oh, di sini sitrit asik kombinasi antara asam sitrat dan natrium fosfat enggak ada. Kita nyari lagi yang lain 5,5 ada enggak ya? 5,5 ada enggak ya? Di sini enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Mulai atau frustrasi. Belum lagi bahannya tersedia atau enggak ya? Kita enggak punya anak fosfat. Oke, kita tahan dulu. Ini kan menjadi pertanyaan. Di tabelnya enggak ada. Piye cara nggawe ini? Oke. Cara bikinnya simple. Teman-teman punya pH meter. Teman-teman perlu pH meter. Ya. Ini kalau bikin larutan penyangga ini menjadi saya memegang ini. Ini menjadi sangat penting karena pertama kita bisa ngontrol suhunya, bukan kontrol sih ya. Kita bisa tahu benar nggak formula itu, kan formula itu terikat dengan suhu juga. Suhu itu karena gara-gara di roll itu seperti itu. Ya dihukum roll. Ya, dihukum roll. Saya cari ya. Sebentar, rumusnya gitu hukum roll. Hukum roll. Nih, hukum Raoult itu seperti ini, Raoult's law. Ya. Kelihatan ya. Oke. Nih, coba teman-teman hukum Raoult. Saya sebentar. Nah. Jadi ada pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu zat. Ya, teman-teman ya, kalau suhunya dingin, yang terlarut kan semakin sedikit dan seterusnya. Nih teman-teman kalau perhatikan di sini nih. Ya.
asal muasal rumus pH itu yang log itu ya awalnya dari sini sebenarnya. Ya, tapi saya nggak akan menjelaskan biar teman-teman nggak terlalu pusing. Nah, hukum log dari situ kemudian tak clear aja. Di situ ada faktor RT ini, ada faktor suhu nih. Ada faktor suhu ya. Jadi suhu itu akan mempengaruhi kelarutannya. Ya. Oke. Sesingkat itu aja wis biar teman-teman terbayang. Ya. Teman-teman terbayang. Oleh karena itu yang saya buat adalah yang saya perlukan adalah pH meter. Oke. Caranya gimana? Ini cara yang agak bodoh, males ngitung. Saya siapkan 0,1 molar. Atau seperti tadi wis. Nanti saya jelaskan apa bedanya 0,2 molar sama 0,1 molar. CH3 COOH sama 0,2 molar CH3 COONA. Ya, misalnya kita mau bikin konsentrasi pH 5. Ya. Saya tadi nyampe mana? Nah, kemudian saya siapkan wadah ini botol. Ini adalah CH3 COOH. Di sini ada botol CH3, bukan botol ya, beker. Kita sudah membuat CH3 CONA. Ini 0,2 molar, ini 0,2 molar. 5,5 ya tadi ya mintanya ya, yang nggak ada itu, yang nggak ketemu. Nek 0, nek pH 5 kan ada, tapi 5,5 kan nggak ketemu. Nah, kita siapkan wadah besar nih di sini. Di sini ada pH meter nih, pH meter saya tunjukkan nih teman-teman, biar teman-teman tahu nih. pH meter. pH meter itu biasanya kalau yang saya gunakan seperti inilah, kurang lebih seperti inilah, ya. Jadi kita harus menyiapkan pH meter, kita kalibrasi dulu, ya kalibrasi agar kalau dia pH meter itu ngomong pH 7 maka benar-benar 7, ya kita kalibrasi dulu. Kemudian kita pH meter yang sudah terkalibrasi ini, di sini ada stick pH meter nih. Awalnya nggak ada cairannya. Kalau saya biasanya, sebentar, sorry, saya salah menggunakan pulpen. Saya masukkan CH3 COH ke sini, ya, misalnya terus pH meter dicelupkan, nanti pH meter baca pH-nya berapa. Dia akan membaca pH di sekitar 3 kalau hanya CH3 COH aja, ya sekitar 3. Kemudian kita tambahkan CH3 CONA. Tinggal tambah. Kalau pH-nya terlalu rendah, tambahkan CH3 CONA. Kalau terlalu tinggi, tambahkan CH3 COH. Hingga pH-nya 5,5. Ya. Tapi kalau untuk pH 5,5, biasanya jumlah CH3 CONA yang diperlukan cukup banyak. Pak, volumenya nggak 100 ml, nggak masalah. Tapi kita akan mendapatkan pH 5,5 dari dibaca pH meter. Jadi kita campurkan CH3 COH dulu, terus diaduk. Terus cek pH meter. Wah, pH-nya terlalu rendah nih. Nah, tambahkan CH3 CONA, terus celup ke meneh. Masih 4,5, tambahkan CH3 CONA lagi. Diaduk, celupkan lagi. 5,5, tambahkan. Nambahnya terlalu banyak menjadi pH 6. Waduh, nambahin CH3 COH lagi. Ya, itu mainnya di situ, teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya pH meter, yo dikira-kira berarti ngitungnya pakai rumus yang tadi itu. Rumus yang ini. Berarti kalau pH 5,5 yo komposisinya antara sini nih. Ya, ini apa nih? Asetat. Ini sodium asetat. Nah, pH 5,5 berarti di antara sini nih.
komposisinya kurang lebih di antara 8,86 ml natrium asetat dan 91 ml 0,2 molar asam asetat. Komposisinya di sekitar sini. Ya, di sini terbukti bahwa natrium asetatnya diperlukan cukup banyak. Oke, sampai sini ada nggak teman? Ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung? Belum, Pak. Mulai paham ya? Jadi nambah, ya. Tapi nggak akan 100 ml, tapi ya nggak masalah. Baik, paham ya? Baik, saya akan geser ke sini nih. Ada pertanyaan sebenarnya di sini. Pak, saya mau bikinnya 0,1 molar. Di situ ada 0,2 molar dan 0,1 molar. Kalau saya biasanya bikinnya hanya 0,1 molar. Nah, hitungannya gimana, Pak? Sebenarnya hitungannya bisa kita buktikan. Kita buktikan. Kalau di sini kan mintain 0,2 molar nih. Di buku-buku juga 0,2 molar. Misalnya mau bikin pH 5. Kalian tinggal ngitung aja kalau 70 dari natrium asetat dan 30 ml dari asam asetat dengan 0,1 molar, berapa pH-nya? Kalian bisa turunkan seperti yang kemarin saya tunjukkan ya. Saya nggak akan mengulangi itu lagi. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan 0,2 molar sama 0,1 molar? Bedanya di sini nih, teman-teman. Kita menggunakan istilah buffer capacity atau kapasitas buffer. Kapasitas. Jadi fungsi buffer itu apa sih? Untuk menyangga. Kalau ketambahan sedikit asam, dia nggak geser pH-nya. Ketambahan sedikit basa, saya katakan sedikit ya, nggak geser. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Lah itu memang fungsi buffer. Kalau kita mau melakukan penelitian dengan pH yang stabil, maka gunakan buffer. Karena pH-nya harus stabil kalau penelitian kimia. Nggak bisa kemudian ditambahkan satu tetes, langsung pH-nya jadi geser. Itu akan, karena pH itu akan berpengaruh pada kelarutan-kelarutan zat tertentu. Nah, oleh karena itu ada istilahnya kapasitas buffer. 0,2 molar dan 0,1 molar kombinasinya itu ya. Misalnya 0,2 molar asam asetat asetat buffer sama 0,1 molar asetat buffer, mana yang lebih kuat untuk mempertahankan pH? Maka 0,2 molar lebih kuat untuk mempertahankan pH. Sampai sini paham, teman-teman? Jadi itu adalah kemampuan buffer untuk mempertahankan pH-nya. Tapi kalau kita punya 100 ml lah, misalnya kita punya 100 ml 0,1 molar asetat buffer, yang satunya adalah sama ya, 100 ml 0,2 molar asetat buffer. Maka kalau ketambahan dengan jumlah yang sama, ini lebih bertahan ibaratnya. Tapi kalau kita tambahkan 5 ml saja, ke dalam sini adalah 5 ml, kakein 5 ml ya, 0,1 HCl, ya pH-nya berubah. Ya, kenapa? Karena itu asam kuat, gesernya langsung jadi pH-nya menjadi sangat asam. Gitu teman-teman, ada pertanyaan. Dua-duanya nggak kuat kalau dikasih 0,1 HCl, pH-nya jadi berubah. Misalnya awalnya pH-nya 5, kasih ini sedikit aja, langsung pH-nya bisa menjadi 2 sekian. HCl yang konsentrasinya 0,1 molar lah, masalah. Itu bisa langsung geser. Tapi kalau kita tambahkan zat-zat yang kita tidak ketahui pH-nya dan itu asam lemah atau basa lemah, itu relatif akan stabil. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau ada yang bingung? Mbak Hovifah paham mboten?
Halo Mbak Cofifa. Mbak Adinda. Bapak, maaf, dari tadi saya screen-nya nggak itu, masih di Google. Ya Allah, nggak ada yang mengingatkan. Sedih aku. Terus jelas kakak. Ini sampai di sini tadi sudah saya share screen belum? Sampun, Yang sampun, ini udah, Pak. yang ini yang belum ya? Nggih. Ya, jadi intinya yang 0,2 molar itu akan lebih kuat mempertahankan pH larutannya dibandingkan yang 0,1. Ya, kita istilahnya kapasitas buffer atau buffer capacity. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Mbak Adinda paham? Ya, Mbak Aziza? Insya Allah paham, Pak. Ya, Mbak Legendaria, ini saya random ya manggilnya. Paham, Pak. Mas Zaki, Mas Hendra, paham boten? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya, berarti pas ujian itu bisa. Oke, sekali lagi teman-teman ini. Pak Azam, Ya silakan. Azam mau nanya. Iya, nanya silakan. Ini siapa nih yang mau Pak. nanya nih? Saya Pak. Faiz. Ya, silakan Faiz. Pak, berarti misalkan kita mau bikin penyangga ya, tadi kan apa namanya ngambilnya 70 mili dari asam asetat dengan M-nya 0,2 gitu. Berarti kita langsung ngambil apa kita cek dulu itu konsentrasinya berapa, itunya berapa gitu nggak Pak? Oke. Ya kita bikin dulu asam asetat 0,2 mili, 0,2 molar. Makanya kan tadi ada tuh di sini. Sebelum kita bahas, kita bagaimana bikin larutan dengan konsentrasi tertentu. Seperti itu, Mbak. Ya. Iya, berarti bikin dulu terus nanti baru ngambil gitu toh, Pak. Betul, ya. Nanti tidak salah persepsi, saya langsung ngambil. Iya, kalau ngambil yo kan asam asetat kalau glasial kan 100% toh, Mbak. Jadi berbeda ya. Kalau 100% itu pH-nya berapa? Nah, harus dihitung nih pakai rumus seperti ini tadi. Rumus mana tuh? Nah, rumus MMR itu loh. Rumus yang atas kita bahas pertama kali. Ya. Jadi hari ini jalannya cerita itu kita ngitung bagaimana MMR 10% Rho. Ini kan biasanya untuk larutan untuk menghitung konsentrasi dari larutan kimia. Kalau dari padatan kan kita pakai langsung seperti ini aja kan bisa. Yang seperti ini ya, yang padatan. Molarnya kan rumusnya gampang kalau yang padatan. Kalau mau bikin 0,1 molar asam oksalat kan simple, langsung gramnya ketemu. Tapi kalau yang mau bikin 0,1 molar asam klorida misalnya, kita harus ngitung dulu di asam klorida yang botolan itu konsentrasinya berapa, kemudian diencerkan gitu ya. Jadi diambil berapa. Nah, setelah kita bisa bikin larutan dengan konsentrasi 0,1 molar, 0,2 molar dan seterusnya, bagaimana bikin buffer? Ya berarti yang tadi itu komposisinya 0,2 molar CH3COH berapa, 0,2 molar CH3COA berapa, gitu ya. Sampai sini paham ya jalan ceritanya gitu ya. Kita harus memiliki keterampilan dulu membuat bahan dengan konsentrasi tertentu, baru bisa bikin larutan penyangga. Kalau nggak bisa bikin bahan dengan konsentrasi tertentu, kita nggak bisa bikin larutan penyangga. Oke, sampai sini paham? Iya Pak, berarti larutan penyangga itu murni ya Pak, nggak ada tambahan air kan Pak? Tambahan airnya itu ketika bikin 0,2 molar asam asetat, Iya. ketika 0,2 Maksudnya ya. ketika pas mau bikinnya tuh murni dari yang udah jadi itu gitu. Ya, nggak ada tambahan-tambahan. Kita nggak nambah air lagi. Kalau nambah air nanti geser lagi Mbak konsentrasinya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Zam. Sama-sama. Silakan ada yang lain. Oke, kalau nggak ada yang lain nih, saya akan memberikan satu pertanyaan. Saya mau bikin pH yang sangat, mau bikin buffer
ya, pH-nya itu 1. Kan akan muncul pertanyaan, atau pH-nya 14. Kita yang agak serem-serem, pH-nya 13 lah, jangan 14 lah. Kita mau bikin buffer pH-nya 1 atau pH-nya 13. Bagaimana? Kita lihat nih, asam asetat yang bisa menjangkau. Asam asetat itu kan asam lemah. Dia bisa menjangkau hingga pH 3. Tapi dia nggak bisa menjangkau pH 1 tuh. Kita nggak bisa bikin asam asetat pakai bikin pH 1 pakai asam asetat dan natrium asetat. Kombinasi itu nggak pernah akan cocok mencapai pH 1 itu nggak akan pernah. Caranya gimana? Kita coba lihat ya, kalau pH 1 bikinnya pakai apa? Ini biar teman-teman melihat dulu. Ya, saya share-nya itu screen aja. Ya, pH-nya ini 3, kita dari atas ya. Nah, pH-nya ini yang untuk biological buffer. Ini yang anorganik ya, yang bawah itu ya. pH-nya itu nggak ada yang 1 nih teman-teman, by the way. Ya. Bikin buffer pH 1 caranya piye mbok? Caranya ya Allah angel tenan. pH 1 mana nih? Ini misalnya asam sitrat, kombinasi asam sitrat sama natrium fosfat. Natrium ini macamnya piye toh? Natrium, pokoknya NaH, Na2HPO4. Nah, ini pH-nya maksimal ke bawah cuma 2,6. Nggak bisa kena pH 1 nih. Ini kalau pH netral bisa. Ini asam sitrat sama natrium sitrat, pH-nya mentok 3 nih. Asam asetat mentok 3,7. Wah, piye cara bikin pH 1, buffer pH 1. Oke, ya ini rumusnya, turunan dari rumus roll ini. Oke, nggak usah kita bahas, nggak mumet. Nah, ternyata susah nih. Buffer itu tadi ada yang organik, ada yang menggunakan bahan-bahan organik ya, artinya dari hidrokarbon, misalnya pakai tris atau apa itu ada beberapa, ada yang pakai anorganik. Ini yang kita bahas anorganik ya. pH 1 caranya gimana? Ada namanya, ini pH 13 saya hapus saja ya, kurang lebih sama ya. Namanya ada pseudo buffer. Mungkin teman-teman kalau di SMA nggak nemu. Ini saya nemu itu juga nyari-nyari, karena saat itu saya harus bikin buffer pH 1, aku mumet caranya nggak lebih. Ternyata mau nggak mau ada istilahnya pseudo buffer. Pseudo itu agak gimana ya? Tahu tuh artinya pseudo? Agak ya pseudo lah. Pseudo buffer. Caranya gimana? Pakai HCl 0,1 molar. Pak, ini bukan buffer, Pak. Memang, makanya namanya pseudo buffer. Ini hanya elektrolit. Tetapi kalau ada HCl 0,1 molar atau HCl yang pH-nya 1, itu ditambahkan sedikit asam atau basa, itu nggak geser. Saya sudah nyoba di lab itu, ternyata nggak geser. Susah untuk gesernya. Kalau dosen saya kan sempat, ini tuh kan elektrolit, ini bukan buffer misalnya. Saya dicek, ditantang seperti ini. Ini kan bukan buffer, ini hanya elektrolit biasa. Iya, elektrolit. Saya ini referensinya ada di sini, ini namanya pseudo buffer, dan memang pH 1 nggak akan bisa tercapai dengan asam lemah, gitu ya. Karena ini pH asam ya, nggak bisa dicapai dengan asam lemah. Makanya ada istilahnya pseudo buffer, dan akhirnya kita pakai HCl 0,1 molar. Tapi dicek tuh, pakai pH meter tetap. Karena HCl mudah menguap, artinya konsentrasinya akan berubah. HCl 0,1 molar. Kalau mau menaikkan pH 2 nanti ditambahkan NaOH. NaOH-nya pun sedikit banget. Ini agak hati-hati ya, ini agak tenanan. Harus hati-hati di lab. Misalnya saya bikin nih HCl. Saya mau bikin pH 2. pH 2 aja nggak gapai toh dengan asam-asam lemah. Artinya saya mau bikin pH 2 konsentrasi 0,1 molar. Yang saya lakukan adalah HCl dengan nambahkan NaOH. Nambahin apakah di jok? Sor. Enggak, nambahin tetes-tetes pakai pipet sedikit-sedikit. Tes, diaduk.
tes. Nanti tambah sedikit itu langsung naik seret gitu. pH-nya menjadi lebih dari 2. Oke, sampai sini paham teman-teman? Atau ada yang bingung? Jadi ada istilah elektrolit, larutan elektrolit, dan larutan buffer. Ya, larutan buffer dibuat dengan larutan elektrolit, tetapi larutan elektrolit tidak selalu buffer. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang pH-nya 13 atau 14 itu berarti pakai apa, Pak? Pakai NaOH, lawannya aja. NaOH doang gitu, Pak? NaOH. Tapi kalau mau pH-nya diturunkan, nanti tambahi HCl tetes-tetes saja, Mbak. Karena NaOH 0,1 molar, ini kan pH-nya 13 ya. Sebentar, saya cek. NaOH 0,1 molar itu pH-nya berapa? Kita coba ya, hitung ya. NaOH maka 0,1 molar. Maka kan POH adalah min log 0,1. Yaitu artinya POH-nya 1, pH-nya 14 kurangi 1 sama dengan 13. Kalau mau bikin pH 12 nanti tinggal ditetesi sedikit-sedikit. Nah, gitu Mbak. Tadi yang nanya siapa? Maaf. Seperti itu nggih. Saya, Pak. Ya. Paham nggih, Mbak? Iya, paham, Pak. Oke. Saya mau bikin pertanyaan nih sama teman-teman. HCl 1 molar, pH-nya berapa? Silahkan teman-teman kerjakan sebentar aja. Kita nggak punya waktu lama nih. Nah, waktunya harusnya sudah habis. Mbak Talita, ketemu nggak jawabannya, Mbak? Kalau HCl 0,1 molar kan gampang, pH-nya 1. HCl 1 molar. Halo? Mas Zaki mungkin bisa membantu? Mbak Fadila, Mbak Cindy, yang lainnya ayo. Silakan bisa berpartisipasi. Oke. Saya bantulah. pH itu, ini karena kuat ya, min log 1. Ya. pH-nya berapa? Kalau min log 1 itu berapa? pH-nya 0. Apakah bisa? Atau HCl 2 molar. Nah, oke, itu pertanyaan terakhir. Saya nggak akan jawab. Silakan teman-teman cari. Oke, itu aja. Sementara ada pertanyaan? Kita presensi sebentar. Isi presensi. Saya anggap hadir semua aja lah. Kalau yang nggak hadir, silakan bisa nonton videonya. Biar saya nggak lupa aja ini presensi. Seru ya, belajar kimia analitik. Seru, Pak. Seru. Banyak informasi-informasi baru yang perlu kita ketahui. Di kimia analitik. Ini sembari saya menunggu ya teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Please feel free ya. Saya senang kalau teman-teman nanya itu. Itu kayak besok teman-teman kalau jadi guru, ya ini bagi teman-teman yang jarang nanya ya. Besok jadi guru ketika di kelas ngajari, nggak ada yang komen, nggak ada yang apa. Mungkin itu bukan karena muridnya yang males atau apa, atau yang nggak paham atau bagaimana, tetapi bisa jadi itu adalah hukum karma. Dulu ketika kuliah atau sekolah itu nggak suka nanya. Ini kata kerja. Ya, okay. Pak Zam mau nanya, Pak Zam. Ya, takut karma? Enggak, silakan. Kita mau nge-lab-nya kapan, Pak? Nah, nge-lab itu
Karena kita itu kepikiran sama online offline-nya itu, Mbak. Ini kalau minggu depan masih offline, kemungkinan kita praktikumnya online, Mbak. Jadi kita hanya menampilkan video dan diskusi saja akhirnya. Begitu kita itu sedang menunggu kondisi di lapangan juga, termasuk yang anorganik itu salah satunya itu. Kita itu piye toh deg-degan juga sih sebenarnya, kita ingin teman-teman itu bisa praktek di lab. Itu Mbak Faiz. Ya soalnya tuh kalau praktikum online tuh ya kurang gitu Pak. Memang. Soalnya kan kita nggak bisa praktek langsung tuh Pak, jadi kayak kurang bekas gitu. Memang seperti itu, kita ngajarinya juga kurang sip. Dan teman-teman kalau ini sebagai informasi ya teman-teman, kalau praktikum offline pun biasanya kalau praktikum kan teman-teman biasanya 14 pertemuan tuh, tetapi kalau praktikum hanya 6 saja, 6 pertemuan. Jadi 4 kali praktikum, 1 responsi dan 1 pembekalan asistensi, seperti itu Mbak. Kita sedang berharap mudah-mudahan bisa segera offline teman-teman, praktik di lapangan, praktik di lab. Itu ada yang mau ditanyakan selain Mbak Faiz tadi terkait praktikum? Saya mohon maaf, ini karena kondisinya benar-benar nggak jelas. Kalau semester lalu kan jelas, tahun lalu jelas akan online. Kalau ini kadang online, kadang offline, padahal offline-nya itu baru sebentar aja ya, baru berapa minggu. Omikron datang, akhirnya nggak jadi offline lagi. Gitu Mbak, ngapunten. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Saya mau ke kampus nih, mudah-mudahan kekejar sholat Jumat di kampus. Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa segera ketemu offline. Seru kalau offline itu kuliah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.